Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anami wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kali ini ijazah kubroh berada di kota tempatan Kabupaten Bogor yang bertepatan di Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bersama Ketua Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Bogor, yakni Ustadz Ahmad Ali, dan di samping saya satunya lagi adalah salah satu peserta dan juga sekaligus sekretaris LDNU Kabupaten Bogor. Ya. Yang pertama, mari kita simak sedikit ya Ketua Pengurus Cabang JRA Kabupaten Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji yang kedua kalinya saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita telah sama melaksanakan pelatihan atau ijazah kubro Jamiah Ruqyah Aswaja yang berada di Kecamatan Caringin, yaitu Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang alhamdulillah saya sendiri adalah ketua daripada pengurus cabang Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah sangat bersyukur begitu banyaknya antusiasme daripada masyarakat, terutama warga Nahdliyin, untuk dapat mengikuti daripada pelatihan ruqyah tersebut, yang mudah-mudahan kita sama bisa merasakan manfaatnya dan bisa bermanfaat untuk umat lainnya, yaitu mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa, dan juga untuk mengkanter daripada pergerakan orang-orang yang mudah membid'ahkan amalan-amalan atau amaliyah Nahdlatul Ulama yang selama ini kita lakukan. Tentunya tidak semua amalan itu berefek fatal atau berefek mengundang jin, seperti haliyahnya kita tahlilan, tawassul, ziarah kubur, itu semua tidak sama sekali mengundang jin, karena itu adalah amalan sunnah dari salafun soleh kita semuanya. Dan kami berharap kepada praktisi yang telah sama mengikuti ijazah dan mendapatkan syahadah, khususnya yang berada di Kabupaten Bogor, yuk sama-sama kita hidupkan dakwah kita mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa bersama Jamiah Ruqyah Aswaja dan di bawah naungan daripada LDPBNU. Untuk itu mudah-mudahan kedepannya segera mungkin PC Kabupaten Bogor akan mengadakan rakercab untuk senantiasa memprogramkan apa yang akan kita lakukan di tahun ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit sambutan dan sedikit berita acara pada pelatihan kali ini, dan juga harapan-harapan ya kepada praktisi yang baru, khususnya dan praktisi lama pada umumnya seluruh Nusantara. Ya. Alhamdulillah, ini tadi peserta ada berapa, Ustaz? Ada seluruhnya adalah 99. Alhamdulillah, mencapai sedikit target dari 100 ke 99, kurang satu saja sudah 100. Oke, yang kanan saya yang satunya lagi yang memakai baju putih yakni Ustadz Ahmad Syarfi. Beliau adalah salah satu peserta pada pelatihan JRA Kabupaten Bogor dan juga sekaligus sekretaris aktif LDNU Kabupaten Bogor. Kepada Ustadz Syarfi kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan izin Allah dan ridho para masyayikh dari teman-teman panitia, saya bisa mengikuti acara yang bagi saya sangat beruntung ini. Saya pribadi merasakan sangat mendapatkan kenikmatan bisa mengikuti pelatihan ruqyah sekaligus ijazah ruqyah. Bahwa tadi ketika saya mengikuti, ternyata ada beberapa hal yang membuka pemikiran dan hati saya. Yang pertama, bahwa JRA ini, Jamiah Ruqyah Aswaja ini, ternyata betul-betul berdasarkan syariat Islam. Tadi disampaikan dan dipaparkan bahwa pelaksanaan
dan tata cara dalam meruqyah itu berdasarkan Al-Quran. Tadi juga disebutkan oleh beliau Gus Ama bahwa di dunia ini kehidupan manusia senantiasa terjadi pergulatan antara manusia. Yang satu adalah dengan pertolongan Allah, yang satu mereka meminta pertolongan kepada jin atau setan. Oleh karenanya terbagi dua, yaitu ada istilahnya meminta pertolongan dengan kekuatan sihir. Maka yang selanjutnya adalah tadi dijelaskan bahwa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas memakai mukjizat, yaitu mukjizatul Al-Qur'an, mukjizatul Quran. Maka di sini JRA ini betul-betul landasannya adalah Al-Qur'an. Yang kedua disebutkan juga bahwa Al-Qur'an hudan linnas wa syifa, obat. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik bahwa ini hanya untuk obat organ tubuh semata, melainkan atau hanya batin semata, tapi seluruhan untuk lil mukminin, gitu ya, untuk orang-orang yang mukmin. Artinya ikhtiar dengan mukjizatul Quran ini melalui ruqyah ini bisa menjadi wasilah kesembuhan bagi penyakit apapun. Ini memungkinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya betul-betul merasa terbuka. Begini loh ruqyah yang saya yakini bahwa ini adalah benar-benar sesuai dengan syariat agama Islam. Dan yang ketiga yang membahagiakan saya adalah bahwa saya mendapatkan untayan ilmu ruqyah ini secara bertali terus menerus sampai atas, sampai Rasulullah SAW. Dan istilahkan dalam keilmuan itu akhirnya bersanad. Ini susah. Kalau kita mengatakan langsung dengan Al-Quran hadis, maka pasti harus tersambung melalui ulama atas kita sampai nyambung ke Rasulullah SAW. Tidak bisa kita hanya memahami dari Al-Quran memakai sepotong-sepotong belaka. Nah, ini saya beruntung. Yang ketiga adalah bahwa saya mendapatkan ilmu yang bersanad langsung kepada sampai Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa yang keempat, saya mendapatkan ijazah. Ijazah itu dalam pengertian sederhana adalah ridho dan restu serta izin. Bagaimana dokter mendapatkan ridho dan restu serta izin? Dalam hal ini disebut legalitas atau sertifikasi. Nah, alhamdulillah saya secara pribadi mendapatkan sertifikat ini, walaupun ada beberapa proses tentunya. Dan barangkali ya itu di dunia kenyataan saya melihat banyak cerita di pasar terjadi persaingan. Di dunia manapun, bidang apapun terjadi persaingan. Ternyata persaingan ini melibatkan banyak dunia sihir atau apa. Lalu kemana kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Nahdlatul Ulama, suatu organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan berpegang teguh pada ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Kami yakin dengan itu, dan di sini saya sebagai sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dalam pimpinan Kiai Haji Muhammad Syarifuddin An-Nawawi sangat mendukung kegiatan ini. Semoga menjadi salah satu bagian perjuangan dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat dan umat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itu tadi adalah salah satu testimoni dari salah satu peserta dan juga dukungan langsung dari LDNU Kabupaten Bogor. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Motivasi bagi teman-teman, khususnya juga para praktisi baru, agar supaya mereka semangat dalam mendakwakan Al-Quran, bahwasanya seperti ini loh, bahwasanya Al-Quran itu subhanallah, gitu ya. Mungkin salah satu cerita yang membuat orang-orang termotivasi untuk terus mendakwakan Al-Quran sebagai asyifa. Kepada Ustaz Ahmad Ali, Ketua PCJRA Kabupaten Bogor, kami persilahkan. Ya, alhamdulillah, untuk di JRA ini pertama kali saya mendapatkan ijazah dari guru mulia kita, yaitu Gus Alama Alauddin Siddiqi, yaitu pada saat pelatihan di Kabupaten Bogor, tepatnya di Pondok Pesantren Sabilur Rahim Cileungsi Bogor di tahun 2019 lalu. Pertama, saya nggak ngerti seesensi apakah ruqyah tersebut.
Walaupun saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah obat, tapi begitu saya berjabat tangan dengan guru besar kita yaitu Gus Alam Ma'aludin Siddiqi, ternyata ada power keilmuan yang bisa saya rasakan luar biasa. Betul kata Imam Ibnul Mubarak, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala sya'a man laqala man sya'a man sya'a ma sya'a. Sanad itu mata rantai keilmuan, itu adalah bagian daripada agama. Jika tidak ada sanad, maka tidak akan ada power dan orang itu berbicara sekehendaknya saja. Tapi kita berdasarkan ulama, ruqyah kita bersanad, sambung sanadnya sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang saya rasakan pertama kali itu saya meruqyah dengan begitu tegang dan takutnya, karena dengan reaksi pada saat itu pasien atau marki dia yang frontal, hampir terjadi keputusasaan karena takut. Tapi alhamdulillah berkat adanya JRA yang terorganisir sedemikian rupa di setiap PC, di setiap pengurus anak cabang atau di kecamatan-kecamatannya, kita bisa saling melengkapi, saling mengisi dan saling memberikan pengalaman. Yang pengalaman itu bisa membuat kita semakin kuat dan semakin kompak. Jadi saran saya adalah ketika kita sudah qabiltu atau menerima ijazah dari mujiz kita, saya yakin kita juga mesti khidmat kepada guru kita yaitu mujiz kita. Cara khidmat kita adalah menghidupkan organisasi yang beliau lahirkan, yang beliau ciptakan. Itu cara berkhidmat kita, dan dengan khidmat itulah kebarokahan akan timbul untuk kita semuanya. Saya terus terang tidak bisa apa-apa awalnya, mungkin hanya bermodalkan bisa membaca Al-Quran, tetapi adanya sanad, adanya khidmat membuat beberapa masyarakat, terutama tetangga-tetangga dekat saya, bahkan saudara-saudara saya, itu sering sekali untuk sharing dan minta didakwahkan Al-Quran itu sebagai syifa yang berefek kepada kesembuhan bagi mereka semuanya. Mudah-mudahan saya sekali lagi sangat menghimbau dan menyarankan, bahkan menekankan sekali bahwa ketika kita qabiltu, jangan cuman qabiltu karena barokah itu kurang di situ, kecuali kita mau juga berkhidmat, membesarkan, mengurus organisasi yang guru kita dirikan. Itu bentuk kebarokahan kita. Insyaallah kita akan menjadi insan yang bermanfaat bagi umat lainnya, dan insya Allah kita juga akan terbawa, tersyafaati oleh guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada ulama khalaf maupun salaf sampai ke baginda Rasulullah SAW. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya himbau, yuk sama-sama kita aktif untuk menghidupkan, mengurusi organisasi yang didirikan oleh guru kita. Kurang lebihnya itu saja mungkin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sekretaris. Insyaallah semangat ya. Kita berjuang sama-sama. Kita nyalakan yel kita. Siapa kita? NU. Siapa kita? JRA. NKRI. Harga mati. Pancasila Jaya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.